Ya, Anda kembali bersama kami. Kita berbincang lagi dengan Profesor Renat Kasali. Ya, kembali lagi soal online ini Pak ya. Karena kan selalu kalau udah online disinggung orang selalu mengeluarkan data ini Pak. Di Amerika saja total transaksi online itu 8% dari penjualan retail begitu. Dan di Indonesia hanya 1%. Apakah itu sebegitu besar pengaruhnya Pak? Seperti Anda sampaikan. 8% itu sudah membunuh ratusan ribu toko-toko tempat kita belanja, Rama. Kamu pergi Macy's yang pernah kamu kunjungi di San Francisco, sebagian sudah tutup. Sebagian ya sudah tutup. Radio Shack itu sekitar 16.000 toko ditutup berbarengan. Kmart itu juga ribuan toko. Toys R Us juga banyak yang ditutup. Apalagi mainannya mainan plastik ya. Jadi toko-toko itu 8% sudah membunuh banyak ya. Nah, tapi Amerika itu 8% dari toko-toko retail di Amerika itu hampir semuanya toko modern. Masyarakat belanja. Indonesia 1% dari penjualan yang 95% atau 98% adalah pasar tradisional. Pasar becek, mama-mama di Papua yang menjual sirih pinang di pinggir. That is a total yang dihitung oleh BPS sebagai pasar modern. Kalau misalnya 1% kita bandingkan, kalau toko-toko yang dibilang tutup itu adalah toko modern, mari kita bicara angka toko modern. Secara nasional juga hanya 2%. Jadi kalau 1% ini. Itu sangat sudah memukul sebenarnya. 50%. Janganlah kita tuh dikasih data-data yang terus alasan-alasan. Dan dalam manajemen itu biasa eksekutif memberi alasan. Karena mereka kan lapor pada pemegang saham supaya tidak diberhentikan. Ya. Dan there must be someone to be blamed. Inilah yang kita sebut dalam manajemen sebagai a blame trap. Perangkap dengan mencari kambing hitam, menyalahkan pihak lain dan tidak membenahi persoalannya sendiri. Baru-baru ini kan dikatakan angka kemiskinan turun begitu kan. Nah ini juga menimbulkan, kalau menurut Profesor Renat bagaimana? Karena barometer miskinnya itu juga menjadi perdebatan yang dikatakan orang miskin 400.000. Ya, tapi ini kan era politik ya. Kalau orang-orang yang tidak suka, kamu lihat aja itu siapa yang bicara. Yang suka itu pasti akan mengatakan enggak itu udah benar. Enggak, kita bicara apa yang dibicarakan saja Pak. Siapa yang bicara? Saya percaya pada data itu. Kalau yang dulu kita percaya itu benar, BPS hari ini juga BPS yang keluarkan. Kita mau bicara apa? Ya. Jadi pembangunan infrastruktur yang besar itu di sisi lain ya at the end tidak makan jembatan begitu orang-orang. Karena tidak langsung berdampak begitu dengan nasi begini Pak. Anda mengatakan akan memudahkan mengirim barang begitu ya jaga jalannya. Kalau barangnya aja nggak ada begitu buat makan aja susah. Nah, siapa yang mengatakan barangnya tidak ada? Nah ini yang mungkin akan saya lanjutkan ke arah sana ya Pak ya. Karena begini, tadi dikatakan angka kemiskinan kalau kita lihat potret di Indonesia Pak ya, contohnya di NTB aja Pak, karena baru ada pelari yang menang itu Piala Dunia, rumahnya sangat seperti itu. Itu pasti di sekitar situ seperti itulah potretnya. Gak usah jauh-jauh ke NTB deh, Pandeglang, Banten yang kata Bapak deket Jakarta itu kan rumahnya juga seperti itu Pak. Saya minta kita jangan melankolis. Rahma, kalau Zohri itu rumahnya bagus, dia tidak jadi pelari Rahma. Dia akan kuliah seperti kamu Rahma. Dan pasti kalau kuliah kamu sampai malam, pasti kamu tidak bisa jadi pelari. Kita jangan melankolis, wah kasihan rumahnya seperti itu. Justru karena di bawah. Bukan ini tidak linear dengan data kata Bapak desa. Karena begini Pak, contohnya di NTB Pak, Newmont ada di sana. Terus kemana itu CSR-nya? Jangan-jangan lari ke Jakarta juga. Freeport di Papua, orang Papua malah gizi buruk. Nah ini secara logika publik bagaimana melihatnya Pak ya? Papua itu luasnya 3,5 kali Pulau Jawa. Ya, mungkin 5,5 kali ya. Tolong saya dikoreksi hal ini. Sebesar itu penduduknya sangat sedikit, daerah terpencil masuk ke pegunungan. Kamu tahu uang saja harus dibawa pakai pesawat terbang. Uang saja dibawa pesawat terbang. Apakah kita kemudian bisa menyalahkan semua keadaan ini? Ada 187 triliun Pak. Pada satu orang yang baru mulai membangun dalam 3 tahun terakhir ini. Kemana presiden-presiden kita di masa-masa lalu paradigmanya? Ini tidak mungkin 10 tahun pun dipecahkan belum selesai Rahma. Ya misalnya di NTB ada Newmont. Nah tadi itu ada kan pastinya seharusnya ada manfaat yang dirasakan publik ya. Misalnya CSR atau apa. Nah ini tampaknya. Nah seperti itulah ininya ya. Ya tentu ada perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip ini adalah bandit ya. Tapi itulah kesempatan kita menjadi orang baik. Oke, baik-baik. Seperti itu ya Pak ya. Nah, tapi yang pasti sudah banyak perubahan yang dilakukan melalui dana desa ini. Meskipun tidak secara menyeluruh begitu ya Pak ya. 75.000 desa Rahma. Dan banyak desa yang sulit dibangun karena tidak ada kaum mudanya.
Kaum mudanya pergi ke kota seperti kita-kita ini, Rahma. Urban ya. Maka itu kalau nanti terjadi disruption shifting ini terus berlanjut, akan banyak orang hilang pekerjaan. Maka bersyukurlah negeri ini, karena negeri ini mempersiapkan ke desa. Tetapi kalau terus mereka tidak mempercayai terjadi shifting, mereka tidak akan invest dalam teknologi, Rahma. Dan akibatnya apa? Akibatnya mereka hanya berharap pemerintah kemudian berganti, pemerintah kemudian membuat kebijakan baru, dan ternyata uangnya tidak kembali. Karena shifting beneran. Ya. Nah kemudian dalam keadaan seperti itu, barang impor akan semakin masuk, semakin banyak masuk. Why? Karena teman-teman di Malaysia, di Filipina, di Thailand itu semua sudah memakai Internet of Things. Kita hanya asik dengan mobility, gadget kita untuk komunikasi, untuk menyebarkan informasi, video dan sebagainya, motivasi dan sebagainya, komunikasi, tertawa-tawa hanya itu. Tetapi angka penjualan sensor di Indonesia masih sangat rendah. Produsen sensor di Indonesia masih sangat rendah. Yang akibatnya apa? Tidak terjadi produktivitas karena tidak digunakan untuk Internet of Things. Internet of Things itu misalnya begini, saya dari ruang saya yang tadi kita jalan itu, di sana saya taruh sensor, sehingga kalau di sana ada gerakan yang di luar biasa, sensor itu bunyi gitu. Maka saya tidak perlu taruh security di situ. Akibatnya tenaga kerja berkurang. Tetapi saya menjadi lebih produktif. Tapi karena saya lebih produktif, setelah jalan beberapa waktu, pertumbuhan ekonomi saya baik, saya mulai merekrut lagi pegawai. Dan sekarang apa yang terjadi? Malaysia, Singapura, Thailand, even Myanmar mulai merekrut lebih banyak pegawai, dan mereka mulai mendapatkan banyak SDM dari negara kita. Dan akibatnya mereka lebih kompetitif dan mereka bisa ekspor itu ke Indonesia. Kemana pelaku-pelaku usaha Indonesia? Hanya bilang, pemerintah tolong dong stop itu impor. Faktanya mereka lebih mahal biaya produksinya dibandingkan impor. Kalau mereka tidak percaya pada shifting, and then their business will shift to the other company.